Oke, jadi ini materi kita siang ini. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung ditanyakan saja. Tapi sebelum saya menjelaskan materi, sedikit pengantar. Ini materinya sebenarnya masih cukup lama kegunaannya ya. Karena ini juga jadi pedoman Mbak Mas nanti untuk melakukan uji kompetensi kedua. Kalau nggak salah ada di sesi 11, nanti silahkan cek di My Class masing-masing. Nah, materi hari ini nanti akan saya bagi jadi 3 sesi ya, 3 bagian, sorry. Yang pertama secara general, saya menjelaskan analisis SWOT itu apa, kegunaannya apa gitu. Kemudian yang kedua nanti ada beberapa pertanyaan yang itu bisa Mbak Mas gunakan untuk mewawancarai pemilik bisnis, karena otomatis SWOT analysis ini harus ada objeknya ya. Nah, objeknya yang diriset atau objek yang diwawancarai adalah pemilik bisnis yang pernah Mbak Mas interview di uji kompetensi 1. Jadi masih di seputar situ. Kemudian di bagian ketiga nanti saya menjelaskan gimana caranya melakukan analisis SWOT, strateginya seperti apa, step-stepnya apa saja ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama dari ini Mbak Mas, adalah kegunaan analisis SWOT. Secara mendasar, analisis SWOT itu membantu pemilik bisnis untuk mengambil langkah strategis dalam mengembangkan bisnisnya berdasarkan penilaian yang diformulasi karena telah melakukan analisis untuk strength, kelebihan, weakness, keterbatasan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Jadi ini untuk langkah strategis mengembangkan bisnis gitu ya. Nah, ini adalah diagram atau skema analisis SWOT bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan atau sudah pernah dapat insight tentang analisis SWOT di SMA. Ini untuk refresh saja ya, sambil nanti kita diskusi. Nah, ini ada 2 panah. Yang panah pertama ini arahnya ke kanan dari helpful ke harmful. Kemudian panah kedua dari internal menuju eksternal. Bacanya gimana sih? Nah, strength dan weakness itu kita ketahui secara internal. Aspek internal apa saja yang mendukung kelebihan dan keterbatasan dari suatu bisnis. Sedangkan opportunity dan threat atau ancaman dan keterbatasan ya. Weakness tadi keterbatasan, sorry, opportunity dan threat, peluang dan ancaman ini kita ketahui secara eksternal. Jadi di sini Mbak Mas memposisikan sebagai si pemilik bisnis ya. S dan W ini secara internal, O dan T ini secara eksternal. Nah, strength dan opportunity itu konotasinya positif atau membantu. Sementara weakness dan threat ini konotasinya negatif atau menjadi hambatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah beberapa pertanyaan atau indikator yang bisa Mbak Mas terapkan pada saat wawancara dengan pemilik bisnis. Mana sih yang merupakan kelebihan, keterbatasan, peluang, dan ancaman. Masing-masing indikatornya ada di sini, nanti bisa Mbak Mas baca ya. Karena saya akan langsung menjelaskan dari studi kasus supaya lebih jelas. Oke. Nah, langsung saja dari studi kasus, ini dia Mbak Mas studi kasusnya.
Kenapa dari studi kasus? Karena pertanyaan dan indikator ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sesuatu yang real, yang bisa dipelajari bersama ya. Oke, dari studi kasus saya masih pakai contoh yang pertama, contoh dari uji kompetensi pertama. Pemilik bisnis yang saya eksplorasi masih sama, seperti yang Mbak Mas lihat di layar. Kemudian akan saya jelaskan satu-satu dari masing-masing aspek SWOT-nya. Kita mulai dari yang kelebihannya dulu atau strength. Saya refresh ya. Bisnis yang pernah saya observasi atau pemilik bisnis yang pernah saya wawancarai adalah Balai Bandeng. Ini dia produknya adalah olahan ikan bandeng ya. Untuk bisa mengidentifikasi kelebihan, maka saya bandingkan dengan produk atau bisnis yang sejenis. Sama-sama olahan ikan bandeng. Di sini ada 2 kompetitor. Kompetitor pertama bandeng presto atau bandeng yang bandeng yang dimasak dengan tekanan tinggi ya, sehingga durinya lunak. Kemudian bandeng yang kedua adalah bandeng keropok, yaitu bandeng yang digoreng kering. Jadi bisa dimakan sedurinya, karena gorengnya kering otomatis durinya juga bisa dicerna ya. Nah, Balai Bandeng mengklaim nutrisi dari ikan olahannya ini terjaga karena dia pakai metode cabut duri. Dijualnya fresh dalam kemasan yang sudah dibekukan atau diolah menjadi masakan yang siap untuk disantap. Nah, sementara dari 2 kompetitornya ini dia menggunakan teknik masak bertekanan tinggi atau bersuhu tinggi dalam waktu lama. Jadi nutrisinya itu tidak setinggi nutrisi yang ada dalam produk Balai Bandeng ya, karena juga mempengaruhi kesegaran. Yang namanya produk organik atau alami kalau dimasak dengan suhu tinggi atau tekanan tinggi ini pasti ada kandungan nutrisinya yang berkurang, bahkan berkurang signifikan. Ya kadang-kadang kita lupa itu, yang penting rasanya enak bisa dimakan gitu ya. Nah, Balai Bandeng ini mengklaim bahwa produknya enak, bisa dimakan, dan nutrisinya tetap terjaga. Itu dari kelebihannya ya, dibandingkan kompetitor yang sejenis. Nah, kelemahannya ini saya breakdown jadi 4 poin. Karena Balai Bandeng ini termasuk industri rumah tangga ya, maka dari pemasok ikan, yaitu tempat pelelangan ikan, dia tidak diprioritaskan. Karena TPI atau tempat pelelangan ikannya lebih memprioritaskan industri yang berskala besar seperti yang contoh di sini ya, Bandeng Presto. Karena dia biasanya ambilnya dalam ukuran ratusan kilo ya. Nah, bisa dibandingkan kalau Balai Bandeng maksimal dia ngambilnya puluhan kilo, tidak sampai ratusan. Maka yang diprioritaskan adalah klien yang skala produksinya lebih besar. Nah, ini otomatis juga mempengaruhi ketersediaan ya, terutama kalau kebetulan penambak bandengnya ini setor ke TPI-nya dalam jumlah yang terbatas, maka akan semakin sedikit jumlah yang bisa diolah oleh Balai Bandeng. Nah, di sini ya mempengaruhi jumlah stok yang dijual. Kemudian kelemahan yang kedua, karena Balai Bandeng ini industri rumah tangga berskala kecil, tenaga kerjanya juga terbatas, maka proses cabut durinya memakan waktu lama. Jumlah produksinya juga terbatas, ya karena resource-nya sendiri terbatas. Nah, produknya karena dia adalah ikan segar ya, nggak pakai pengawet, hanya dibekukan saja atau yang diolah jadi masakan, maka jarak pengirimannya terbatas, hanya bisa 1 kota ya, karena kesegaran produknya juga terbatas dalam waktu singkat. Nah, di sini ada 4 poin yang bisa saya contohkan. Nanti Mbak Mas bisa explore ke si pemilik bisnis yang kemarin diwawancara.
Kalau mau berubah pun tidak masalah, tapi sebelum Mbak Mas menjelaskan SWOT analisisnya, silahkan jelaskan dulu profil pemilik bisnis ini yang baru ya, karena ganti kan. Oke, sambil saya lanjut ke peluang atau opportunity. Nah, kebetulan pada saat Balai Bandeng berdiri, kurang lebih 6 tahun yang lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan itu masih Bu Susi Pujiastuti, dan beliau punya campaign perdana untuk gemar makan ikan ya. Nah, di saat yang sama ini juga ada beberapa kabar tidak sedap datang dari industri makanan kaleng, terutama ikan kaleng olahan ya, yang Mbak Mas sudah tahu ini biasanya ada di Burjo atau Motekar itu. Nah, ada beberapa brand ikan kaleng itu yang ternyata mengandung cacing parasit. Nah, maka awareness masyarakat untuk mengkonsumsi ikan segar semakin tinggi ya, karena dua hal ini. Sehingga konsumen atau pesanan yang masuk ke Balai Bandeng ini bertambah. Ini termasuk peluang bisnis, jadi faktor eksternal yang dampaknya positif. Kemudian berikutnya adalah faktor eksternal yang dampaknya negatif. Balai Bandeng itu sudah memiliki kompetitor yang sudah menjadi top of mind brand-nya, seperti yang Mbak Mas lihat di layar ya. Nah, karena sudah jadi top of mind, otomatis dia resource-nya dan budgetnya lebih besar. Ini sewaktu-waktu bisa saja mengakuisisi Balai Bandeng atau menghilangkan kesempatan bisnisnya Balai Bandeng ya. Karena secara budget dan secara sumber daya dia lebih besar kapasitasnya. Nah, sementara dari sisi yang lain sama-sama threats ya. Ini ada semacam kekeliruan untuk memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial utama yang dipakai adalah media sosial Instagram. Padahal target konsumennya ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau Mbak Mas sudah menemukan beberapa aspek dalam analisis SWOT dan dijelaskan dengan cara seperti yang saya contohkan, maka Mbak Mas perlu membuat strategi untuk merespon analisis SWOT tersebut. Nah, strateginya bagaimana? Kita mulai dari yang kelebihan dulu atau strength. Karena pada bagian strength tadi atau kelebihan kita compare produk Balai Bandeng dengan produk kompetitor. Untuk merumuskan strategi saya melakukan hal yang sama. Jadi saya compare dari harga dan penjualan bandengnya itu sendiri. Kalau bandeng bermerek yang terkenal, dia hanya melayani penjualan per ekor. Per kilo. Nah, itu bisa ratusan ribu harganya. Sementara kalau Balai Bandeng dia melayani penjualan satuan. Nah, otomatis lebih terjangkau, terutama untuk konsumen di kelas CDE ya. Kalau Mbak Mas kemarin sempat cek sosioeconomic status. Kemudian kelebihan yang kedua, tadi sudah dibandingkan dengan bandeng yang lebih bermerek gitu ya. Ini sama-sama bandeng cabut duri. Bisa dilihat di sini packagingnya Balai Bandeng itu lebih higienis ya, karena dia pakai plastik yang divakum kemudian dibekukan. Sementara bandeng cabut duri yang tradisional itu hanya dikemas menggunakan plastik kiloan. Nah, bisa dibayangkan dia kalau bandeng cabut durinya yang tradisional atau yang sebelah kanan ini, dia terekspos oleh udara, maka bakteri dan kuman dengan mudah bisa masuk ya.
Jadi dari packagingnya ini ada yang higienis dan ada yang tidak higienis. Nah, kemudian kita membahas strategi untuk merespon weakness atau kelemahan. Weakness analysis and strategy, hal yang bisa ditingkatkan dari keterbatasan. Sempat tadi kita bahas bahwa kelemahan Bali Bandeng itu ada pada stok atau ketersediaan ya. Karena waktu produksinya yang dibutuhkan lama dan rentang produksinya ada beberapa aktivitas yang dilakukan itu cukup banyak ya. Maka untuk menjaga ketersediaan stok, pasokan ikan tidak lagi diambil dari tempat pelelangan ikan, tapi dari distributor tangan kedua yang bandengnya sudah dibersihkan. Jadi tinggal cek kembali apakah masih ada yang perlu dibersihkan lagi gitu ya. Nah, positifnya persediaannya meningkat, sementara negatifnya ongkos produksinya bertambah. Nah, karena ongkos produksi bertambah, maka efeknya harga jualnya naik. Nah, ini kadang-kadang juga bisa berdampak negatif untuk konsumen ya. Konsumen biasanya kalau harga naik itu kan sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, maka ini termasuk weakness. Tapi dari weakness itu tetap bisa menjaga ketersediaan stok. Artinya stoknya nambah. Nah, yang ketiga adalah opportunity analysis and strategy. Bagaimana cara memanfaatkan keunggulan atau peluang bisnis dengan lebih baik. Tadi sempat kita bahas ada manajemen dengan menggunakan media sosialnya ya. Awalnya hanya dominan di Instagram, tapi pada prakteknya atau realitanya justru konsumen yang sering beli ke Bali Bandeng ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Maka media sosial yang dimanfaatkan itu ada dua ya, seperti yang Mbak Mas lihat di layar, ada Instagram dan ada WhatsApp. Karena dengan menggunakan dua media sosial ini, maka segmen target konsumennya otomatis meluas ya, tidak terbatas ke konsumen seusia Mbak Mas, tapi juga ke konsumen ibu-ibu rumah tangga seusia saya. Nah, artinya ada dua kelompok konsumen yang bisa terjangkau. Nah, selain itu, untuk merespon antusiasme masyarakat ya, atau merespon demand konsumen, Bali Bandeng juga memutuskan untuk bekerja sama dengan GoFood. Waktu itu tersedianya Gosen ya, tapi sekarang pakainya GoFood, kemudian ada GrabFood dan Shopee Food, supaya lebih banyak konsumen yang bisa dihandle. Ya, ini artinya meningkatkan jumlah pendapatan juga. Nah, yang terakhir adalah keterbatasan yang mendorong bisnis untuk bertahan. Artinya memang semua bisnis itu memiliki keterbatasan atau hambatan ya. Nah, jawaban dari keterbatasan atau hambatan itu apa sih? Ya, otomatis si pemilik bisnis ini sendiri yang bisa merumuskan ya. Akhirnya pemilik Bali Bandeng ini memutuskan untuk terus menjaga inovasi, mulai dari kualitas packaging, kemudian varian menu, promo, dan sebagainya. Nah, supaya bisa menjangkau lebih banyak konsumen, si pemilik bisnis ini juga mengikuti bazar. Ya, karena kemarin sempat pandemi, bazarnya otomatis tidak bisa onsite ya. Bazarnya dengan bekerja sama ke restoran. Artinya nggak perlu onsite hadir di bazar tersebut, tapi supply produknya ke restoran-restoran terdekat. Nah, yang ketiga, sosial medianya yang diaktifkan ada dua, maka ini otomatis menjangkau target konsumen yang lebih bervariasi, lebih luas. Itu sih Mbak Mas yang bisa saya share untuk siang ini. Kebetulan di
daerah saya ini hujan deras. Mudah-mudahan di tempat Mbak Mas nggak hujan deras ya. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bahasan yang lain. Belum ada ya Mbak Mas? Iya Ibu, untuk saat ini belum ada Ibu. Oke, kalau belum ada nggak masalah sih. Ini nanti seperti biasa saya upload video ya.